الحمد لله فاتح أبواب الندى ومانح أسباب الهدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي ابتعثه الله محجة لمن اهتدى وحجة على من اعتدى، وعلى آله وأصحابه الذين أحيوا سنته على طول المدى. أما بعد، جماعة صلاة المغرب yang kami muliakan, di malam hari ini biiznillah ta'ala kita melanjutkan kajian tafsir kita surat Al-Fatihah. Kita telah sampai di ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya tertulis ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua, dan Ar-Rahmanir-Rahim ayat yang ketiga. Kita masih di dalam Asmaul Husna. Di dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis Muslim, Allah berfirman di dalam hadis Qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim, Qassamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfayn. Aku bagi surat Al-Fatihah, Allah kasih nama as-salat di sini. Aku bagi surat Al-Fatihah yang namanya salat dua bagian, setengah untukku, setengah untuk hambaku. Ketika kita meneliti, ternyata ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah SWT, hak-hak Allah terisi dengan Asmaul Husna, terisi dengan nama-nama Allah SWT. Asmaul Husna, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Allah, ada Rabb sekarang. Ini milik Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Asmaul Husna pula milik Allah. Malik Yawmiddin, Asmaul Husna pula ini milik Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, setengah-setengah. Iyyaka na'bud milik Allah, wa iyyaka nasta'in milik hambanya, dan selanjutnya milik hambanya. Kenapa kita kajian kita ini lebih banyak meneliti tentang makna Asmaul Husna? Karena ini akidah. Karena kita mengimani Allah harus percaya dengan Asmaul Husna. Ini rukun iman kepada Allah SWT. Jadi rukun kita mengimani Allah SWT, yang pertama wajib mengimani akan adanya zat Allah. Allah adalah Tuhan yang nyata dan ada. Wujud Allah mutlak ada. Seandainya mengimani Allah, kita tidak mengimani setengah-setengah Allah. Di mana Allah ada enggak ya? Bukan muslim 100%. Ini pertama, iman kepada Allah. Iman kepada wujud Allah itu ada. Kapan kita bisa melihat? Kalau kita beriman kepada Allah dan masuk surga, pasti akan diberi oleh Allah SWT kesempatan untuk melihatnya. La ilaha illallah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik balasannya baik. Wa ziyadah, dan tambahan dari balasan Allah yang mulia itu adalah melihat Allah di surga kelak. Wa ziyadah di sini tafsirnya adalah ru'yatullah fil jannah, melihat Allah di surga. Jadi zat Allah wajib kita imani. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha. Bagi orang yang beramal baik, melakukan kebajikan, niscaya balasannya lebih baik darinya, dan ia pada hari kiamat akan aman dari ketakutan, akan aman dari azab Allah SWT. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus beriman terhadap wujud Allah. Yang kedua, wajib beriman dengan rububiyah Allah, dengan hak ketuhanan Allah. Yang kedua, Allah Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin. Harus yakin Allah adalah rajanya, Allah penciptanya, Allah yang menghidupkan dan mematikan, memberi rezeki, dan Allah yang akan mengatur alam semesta. Bagi yang berbuat baik akan dibalas oleh Allah, bagi yang berbuat buruk akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus beriman.
Ini yang kedua, hak ketuhanan Allah. Jika Allah seperti itu, yang ketiga iman dengan uluhiyah Allah. Iman dengan hak ibadah hamba hanya untuk Allah. Al-ilah artinya al-ma'luhu bihaqqin. Kalau kita mengatakan Allah itu adalah hak uluhiyah, Tuhan yang hak disembah. Semua peribadatan hamba wajib untuk Allah, tidak boleh untuk yang lainnya. Ini iman kepada Allah yang ketiga. Yang keempat, rukun iman kepada Allah adalah mengimani asmaul husna was sifatul ula. Mengimani terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat mulianya. Ini dia Al-Fatihah. Di dalam hadis Muslim ini kita dijelaskan bahwa Al-Fatihah dibagi dua oleh Allah. Setengah bagian Allah, setengah bagian kita, itu hamba. Ternyata ketika kita teliti semua ayat-ayat Al-Fatihah yang bagian Allah SWT Asmaul Husna, rukun iman terhadap Allah, mengimani zat Allah, mengimani rububiyah Allah, hak ketuhanan Allah, mengimani Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Sehingga tidak heran Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi halaman 99 beliau mengatakan man 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahala. Man 'arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahala. Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dan dengan perbuatannya, niscaya pasti akan mencintainya. Ini luar biasa. Jadi kalau kita mengenal Allah, sifat-sifatnya, kita pasti akan mencintai Allah. Nama-namanya, sifat-sifatnya, dan kehendak takdir Allah, perbuatannya, pasti kita cinta. Dan kemarin kita sudah membahas sedikit tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Kita sudah membuka kemarin. Kita kembali mengulang ringkas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa agama Islam adalah agama rahmah, agama kasih sayang, agama cinta mencintai, kasih mengasihi, sayang menyayangi. Namanya adalah Al-Islam. Artinya As-Salam. Al-Islam diambil dari salam, keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, itu Islam. Inilah agama Allah SWT, agama yang hak untuk dianut. Di dalam Al-Fatihah, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan oleh Allah dua namanya sekaligus, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman adalah sifat, di situ adalah Allah yang mempunyai rahmat secara umum. Ar-Rahman itu menyangkut seluruh hamba Allah, seluruh makhluk Allah tak terkecuali. Tidak ada perbedaan. Seluruh makhluk Allah pasti akan diberi rahmat oleh Allah, akan diberi kasih sayang Allah. Hanya saja yang beriman akan ditambah kasih sayang Allah, bertambah di akhirat kelak dengan sifat Ar-Rahim. Nama Allah mengandung 6 sifat. Ar-Rahim diambil dari kata rahmah, itu sifatnya. Ar-Rahman juga diambil kata rahmah, itu sifatnya. Jadi dua nama ini, dua nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, diambil dari satu kata, Ar-Rahman, dari kasih sayang. Hanya saja Ar-Rahman itu di dunia menyangkut seluruh makhluk Allah. Kita tidak disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku menyangkut segala sesuatu. Semua makhluk Allah pasti kasih rahmat, pasti. Jadi jangan iri. Kemarin kita sudah pagi sebelumnya kita jelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kemudian di dalam pengajian, di dalam berdoa, aku sudah berdoa dan berdoa tapi belum diijabahi. Itu buruk sangka terhadap Allah, dan hal ini adalah salah satu sebab tidak mustajabnya doa. Nabi Muhammad SAW bersabda,
doa akan selalu mustajab selama hamba itu tidak tergesa-gesa, tidak kesusu. Bahasa Jawa ini, tidak kesusu. Ketika Nabi Muhammad ditanya kenapa kok kesusu, yaitu hamba itu mengatakan aku sudah berdoa, tapi belum dikabulkan. Karena hamba yang pandangannya sempit ini, hamba yang sangat picik ini, melihat karunia Allah hanya duniawi semata. Duit. Ini apa saja? Sing dijaluk duit, pekerjaan, makan, duit, makan. Ini apa saja? Picik sekali hamba Allah ini. Tidak tahu kasih sayang Allah. Semua kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah yang termulia itu adalah ketika hati kita tergerak untuk mendekat kepada Allah dan untuk berbuat baik pada diri sendiri dan sesama, terutama keluarga sebelum yang lain. Itu rahmat Allah dan kasih sayang Allah yang paling termulia. Jadi kalau kita kurang tapi rajin ke masjid dan terlalu rajin ke masjid, itu rahmat Allah yang paling mulia. Karena kita dijamin oleh Allah makanan sekedar cukup, dan kita kemudian rajin ke masjid mendapatkan pahala yang luar biasa, hati tentram, tenang, dan akan memetik hasilnya yang sangat mulia di sisi Allah. Itu lebih dicintai Allah dibanding hamba itu dikasih seluruh dunia. Buktinya umat Nabi Musa alaihissalam itu iri, menginginkan, mendambakan dan berangan-angan mempunyai harta seperti Qarun dan Haman, sampai mereka itu berhayal. Subhanallah. Allah berfirman tentang kuncinya Qarun, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Cuman bukan kuncinya saja, itu butuh al-guju yang kuat-kuat untuk membukanya. Kita berbeda. Gimana bayangan kita isinya? Buatan puluhan kilo loh ini. Milik Qarun itu kekayaannya luar biasa dan tidak ada di dunia kecuali itu Qarun. Tetapi itu bukan menjadi satu tanda bahwa hamba itu dirahmati, dikasihi Allah SWT. Jadi karena piciknya kita, karena pandangan yang sempit oleh hamba, yang diminta itu gak dimustajabi karena mintanya uang. Padahal kesehatan bentuk dari rahmat Allah. Tidur yang nyenyak rahmat Allah. Bisa salat rahmat Allah. Bisa menafkahi istri, bisa rahmat Allah. Sehat berkarya rahmat Allah. Kita berangkat menuju masjid rahmat Allah. Kita bisa berbicara rahmat Allah, melihat rahmat Allah. Semua yang kita laksanakan rahmat Allah. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah lah yang menciptakan kalian serta seluruh yang kalian lakukan. Aktivitas kita semua bentuk dari rahmat Allah. Jadi bukan hanya uang saja, dan pasti akan dikasih. Di dalam hadis sahih terkait kematian hamba, itu hamba Allah tidak akan mati kecuali sempurna rezekinya sendiri. Itu tidak akan mungkin mati tanpa lengkap rezekinya, tidak mungkin. Beberapa ulama-ulama kita menjelaskan tentang kejadian salah satu kecelakaan yang sangat tragis, kecelakaan yang luar biasa, sampai mobilnya semuanya rusak dan orangnya pada mati. Tapi ada satu yang terlempar dan terjatuh di jurang. Bayangkan, yang lainnya wafat, dia masih hidup, terjatuh di jurang. Sakitnya kayak apa sudah. Tapi rizkinya ada minuman di atas, dia harus sisa rizkinya, harus minum di atas. Dengan keadaan yang sangat luar biasa atau yang sangat menyedihkan tersebut, dia bisa naik. Orang sehat pun tidak bisa naik. Bayangkan, dia bisa naik, menaiki jurang tersebut di atas minum, karena rizkinya belum selesai, belum sempurna rizkinya. Setelah minum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala takkan mati kecuali mengambil rizkinya secara sempurna. Maka nasihat oleh Nabi Muhammad SAW, fa'ajmilu fil talab. Maka cara berkaryanya mencari rezeki itu yang baik. Jangan mencari tempuh jalan yang buruk. Pasti sempurna dan pasti dikasih walaupun tidur. You know what it? Betapa banyak sejarah ulama, sejarah kaum-kaum sebelumnya, orang santai-santai ketika wafat jadi kaya raya. Orang tuanya punya banyak warisan. Ini kau cari kamu aja? Tidak cari, Allah kasih. Jikalau memang itu takdir Allah dan itu yang menjadi takdirnya, pasti akan diberi oleh Allah SWT. Intinya adalah fa'ajmilu fil talab. Cara berkaryanya harus yang baik. Jangan sampai mencari yang buruk. Imam Ali bin Abi Thalib cerita kisah khalifah kita, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu saat datang orang meminta-minta kepada beliau, dan kemudian ketika beliau diminta, itu tak punya ada berapa uang, cuma 2 dirham, nggak banyak. Tapi beliau tunggu dulu, sabar dulu, saya cari dulu. Dia yakin punya uang. Sahabat mulia kita ini adalah punya uang, dia yakin. Maka dia cari dulu, tapi nggak ketemu-temu. Orang ini nggak sabar. Yang untuk tunggangan kudanya Ali bin Abi Thalib dicuri. Dia keluar, oh ini kok aneh bener ya, diambil, pergi dia. Ali bin Abi Thalib setelah dapat dirhamnya itu cari orangnya nggak ada. Maka pembantunya Ali bin Abi Thalib menyebut, ya Amirul Mukminin, sekarang tunggangan Anda yang di atas kudanya hilang. Ali bin Abi Thalib tidak suudzon, dia santai saja. Dan kemudian beliau bertanya, ya udah, orangnya benar ada, ya udah, uang ini kamu beli, pergi sana ke pasar, coba cari tunggangan lagi. Nah pas kuda kan ada tempat tunggangan. Kemudian dicari di pasar. Dia cari-cari tunggangan, ada orang jualan tuh. Di pojok sana ada orang jualan. Kemudian ditanya, ini dijual berapa? Sekian. Oh, tapi saya nggak punya duit kecuali 2 dirham. Ya udah, silahkan diambil. Yang sudah diambil. Kemudian dibayar dengan 2 dirham itu. Kemudian membantu Ali bin Abi Thalib membawanya ke rumah, dan Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bertanya, kok ini seperti milik kita? Ini seperti milik kita. Kemudian Ali bin Abi Thalib tanya, yang jual orangnya kayak gini ya? Iya tadi. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, jikalau dia tidak tergesa-gesa dengan rizkinya dan dia mengambil dengan halal, niscaya uang ini akan sampai pulang ke dia. Jikalau dia sabar menunggu yang halal, pasti uang ini pun sampai ke dia. Tapi dia tergesa-gesa mengambil dengan yang haram. Jadi rahmat Allah SWT, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku ini menyangkut segala sesuatu. Itu pasti diberi oleh Allah. Jadi tidak perlu bingung dengan rahmat Allah. Husnullah. Jadi kalau kita beribadah dan muslim berusaha mencari yang halal, bismillah, mencari dan mencari, kok belum terbuka rezeki kita dan rahmat kasih sayang Allah, jangan putus asa dan jangan sekali-kali suudzon, buruk sangka terhadap Allah. Itu pasti dikasih. Dengan kitanya dekat kepada Allah, mengeluh, menangis, berharap kepada Allah, itu rahmat Allah yang paling mulia. Itu pintu surga. Jadi akan kita lihat setelah kita menjelaskan nama Asmaul Husna, kita akan lihat hukum Islam dan apa sebenarnya janji Allah. Kita akan kaget, kita akan terpana, kita akan sekarang ini kita akan bertakjub terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman tadi keumuman rahmat Allah untuk seluruh makhluknya, baik muslim gak muslim, baik gak baik, soleh tidak soleh, laki perempuan kecil besar, semua diberi oleh Allah SWT. Bahkan hewan buas pun. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ma'ata rahmatin
Anzala di sini anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam. فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة متفق عليه. Sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat dan Allah turunkan ke muka bumi 1 rahmat, dibagi-bagikan kepada para jin, para manusia, seluruhnya dari Nabi Adam sampai kiamat kelak, kepada hewan ternak maupun hewan liar. Dengan rahmat itu mereka berkasih sayang. Dengan rahmat satu itu mereka saling kasih mengasihi. Dengan rahmat satu itu sampai hewan buas pun menyayangi anaknya. Tetapi Allah SWT mengakhirkan 99 rahmat. Ini dia. Ini sifat Ar-Rahim. Yang disisakan oleh Allah sifat nama ada satu sifatnya Ar-Rahim. Ini 99 rahmat Allah. Satu rahmat aja bayangin Bapak-Bapak sekalian. Sampai Qarun punya harta sebesar itu. Umat Nabi Musa hampir apalagi sekarang. Sekarang kebanyakan berlomba-lomba berbuat culas, berbuat dosa karena berebut harta. Harta subhanallah. Ini seluruh makhluk mendapatkan kasih sayang Allah satu saja. Allah SWT mengakhirkan 99 rahmat. Kasih sayang Allah yang diperkhususkan pada hari kiamat kelak diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, tentunya di sini kita akan bisa melihat betapa besarnya kasih sayang Allah. Maka tidak perlu kita itu suudzon. Kemudian kita berburuk sangka terhadap Allah SWT ketika kita berdoa, memohon, berjuang, berusaha, berkarya dan mencari nafkah, kemudian belum dimudahkan oleh Allah sehingga kita meratap. Kami sudah berdoa dan berdoa tapi belum dikabulkan. Kebanyakan para ustaz pasti dieluhkan oleh banyak masyarakat. Saya sudah berdoa, saya sudah berikhtiar, tapi belum punya pula anak. Saya belum berhasil pula usahanya. Ini su'udzan, kesusu, tergesa-gesa dengan rahmat Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta keturunan sampai tua renta, sampai istrinya menipus. Nabi Ibrahim sudah tua renta, secara hukum medis mustahil punya anak. Jenama buatan mustahil. Nabi Zakaria meminta anak, itu tidak diberi oleh Allah kecuali tua renta. Istrinya pun menipus. Bagaimana dapat Allah? Kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Allah mampu berbuat apapun. Allah Maha mampu untuk berkehendak. Ini Allah SWT, sehingga tidak perlu diragukan. Yang penting kita husnudzan, berbaik sangka, berusaha, hasilnya diserahkan kepada Allah. Wa ufawwidhu amri ila Allah. Dan aku pasrahkan perkaraku, hasil dari usahaku, hasil dari ibadahku, hasil dari perjuanganku hanya kepada Allah. Aku hanya berharap pada di sisi Allah. Inilah rahmat yang harus kita lakukan. Karena kita setelah meniti grammar dari rahman, ternyata dari fa'lan. Sebelumnya juga kita sudah jelasin tentang grammar rahman. Itu dari fa'lan. Ternyata makna dari grammar itu ad-dalu 'ala sifati tsabitah al-lazimati al-kamilah. Arti dari grammar ini, setiap tatanan bahasa mempunyai makna sendiri-sendiri. Jadi menunjukkan kepada sifat yang pasti. Jelas. Jadi kalau Allah Maha Rahman, itu rahmat dan kasih sayang itu pasti. Al-lazimah, sebuah keharusan. Allah yang menciptakan hambanya, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberi. Jadi harus di sisi Allah. Kita tidak mengharuskan, tapi Allah sendiri sifatnya. Jadi Allah pasti memberi, tidak perlu diminta. Dan kemudian al-kamilah yang sempurna, rahmat Allah ini sempurna, tidak perlu diragukan. Ini Ar-Rahman. Jadi ini sifat umum. Kemudian Ar-Rahim, sifat dari nama Allah Ar-Rahim ini
itu khusus. Itu hanya diperuntukkan hamba-hambanya yang beriman. Disinilah kita akan melihat betapa dahsyat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sedikit analisis terkait perintah Allah dan larangannya. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, itu bentuk dari kasih sayang Allah. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, pasti mengutus para rasul. Rasul bentuk dari rahmat Allah, tidak Allah tinggalkan. Kemudian diutus kitab-kitab atau diturunkan kitab-kitab, undang-undang agar mereka hidup bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Bentuk dari rahmat Allah. Terbaiknya atau orang yang paling berbahagia di dunia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Rasul bentuk dari rahmat Allah. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ngapunten, saya izin sebentar nih. Saya izin sejenak ke belakang, kemudian dilanjutkan kembali insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, kita lanjutkan kajian kita ini. Kita ingin membawa kepada analisa terkait perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Allah menciptakan Adam, ayahanda kita, dan ibunda kita Hawa adalah rahmat Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ke dunia karena rahmat Allah. Kemudian kita ditinggalkan begitu saja. Diturunkan Al-Qur'anul Karim dan kitab-kitab menjadi undang-undang dan dasar hidup mereka di dunia karena rahmat Allah. Kemudian yang berbuat baik dibalas oleh Allah dengan pahala yang sangat mulia, baik di dunia maupun akhirat. Itu karena rahmat Allah. Kemudian larangan-larangan Allah dan selanjutnya. Umat yang paling berbahagia di dunia adalah kita semuanya. Umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi? Karena bentuk dari rahmat dan kasih sayang Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali bentuk kasih sayang terhadap alam semesta. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dinamakan Nabiur Rahmah, Nabi yang berkasih sayang. Itu nama Nabi banyak sekali, tetapi yang sahih itu sebagian sifat, kebanyakan sifat namanya yang sahih itu ada Muhammad, ada Ahmad, itu ada di Al-Qur'an Al-Karim. Selanjutnya banyak sekali di hadis-hadis Rasulullah SAW, bisa dilihat di dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang dikalam oleh Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad SAW diutus adalah sebuah bentuk dari kasih sayang Allah. Mari kita lihat syariat Allah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita melihat perintah. Allah memerintahkan salat, kira-kira rahmat atau rahmat. Tempat kebahagiaan, bermunajat kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian tempat kita mengadu, tempat kita mendekat kepada Allah, tempat kebahagiaan, tempat kita beristirahat. Ini adalah salat, di mana di dalam salat mempunyai hikmah yang sangat luar biasa. Kembali lagi ke kita, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mengajak kita menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Puasa ini benteng, as-shaumu junnah, benteng diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Zakat itu adalah perbuatan rahmah. Dari puasa itu adalah bentuk kasih sayang. Zakat, puasa, haji, kemudian mahkota dan berbakti kepada kedua orang tua, mendidik anak, berbicara baik, menyantuni istri,
taat kepada suami, mendoakan mereka, kebajikan buat mereka, kemudian menafkahi mereka, mendoakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, berkata jujur, berdagang dengan amanah, kemudian berkarya dengan amanah. Kita tidak boleh menyakiti diri sendiri. Itu rahmat semua. Syariat Nabi Muhammad, syariat Allah SWT semua rahmat, semua kasih sayang. Tidak ada satu pun yang negatif, tidak ada satu pun yang buruk. Kita melihat larangan Allah SWT, dilarang untuk durhaka terhadap orang tua. Kira-kira baik apa betul? Atau pengen anaknya berandalan, preman, busuk, durhaka, menyakiti orang tua, mukulin orang tua, nyakiti tetangga, bodohin orang, jadi culas di mana-mana, nyuri dan senang anak seperti ini. Orang yang berakal tidak mungkin suka. Larangan Allah SWT, larangan untuk durhaka terhadap kedua orang tua, larangan menyakiti tetangga, larangan menyakiti diri sendiri, larangan menzalimi istri dan anak, larangan untuk berdusta, larangan untuk berculas, larangan untuk berbuat zalim, larangan membunuh, larangan. Kira-kira baik apa itu? Rahmah semua. Jadi syariat Allah SWT dari perintah dan larangannya bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan melihat ternyata kalau kita titi dari ilmu usul fiqih, karena waktunya sudah kisaran 7 menit lagi kira-kira ya. Maka kita akan tutup dari akhir ini dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di video selanjutnya Maliki Yaumiddin, dan selanjutnya insyaallah taala kita akhirkan dengan maqasidus syariah. Rahmat Allah SWT dalam perintah dan larangannya, undang-undang Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW seluruhnya ternyata diteliti oleh para ulama. Dalil-dalilnya, isi kandungannya, semua landasan dan tujuan syariat Islam itu tertingginya 5 hal. Kita apa? Landasan dan tujuan syariat Islam untuk apa? Itu bentuk dari rahmat Allah SWT. Yang pertama, menjaga agama. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab sucinya, kepada rasulnya, hari akhir dan selanjutnya. Ini adalah menjaga agama. Kita dilarang untuk berbuat syirik, menyekutukan Allah. Kemudian durhaka terhadap Rasulullah, meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW atau membenci ajarannya. Itu menjaga agama. Hati kita akan tentram, dekat dengan Allah. Kemudian hamba Allah akan ketika beriman, akhlaknya semuanya baik. Ketika kita meniti tentang menjaga agama seluruh syariat Allah, itu semuanya dikaitkan dengan iman. Allah berfirman, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu wajib berbicara baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang kalau yang beriman kepada Allah, ya kalau dan hari akhir itu wajib menghormati tamunya. Dalam riwayat jarar dan termasuk tetangganya. Kemudian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan beriman kepada Allah sampai mencintai saudaranya sesama seperti mencintai dirinya sendiri. Menjaga agama. Ketika kita beriman, kemudian dan selanjutnya syariat Islam ini menjaga agama. Itu dahsyat luar biasa. Yang kedua, menjaga nyawa. Itu adalah landasan dan tujuan syariat Islam. Yang pertama adalah menjaga agama. Yang kedua menjaga nyawa. Kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Allah dan Rasulnya untuk berbuat baik. Tidak boleh menyakiti diri sendiri. Diharamkan dalam Islam untuk bunuh diri. Diwajibkan di dalam Islam untuk menafkahi orang-orang yang wajib. Orang tua, istri dan anak kita, menjaga nyawa. Kita disuruh untuk berbuat baik. Tidak boleh menzalimi orang lain, meracuni, kemudian narkoba, dan diharamkan secara mutlak dalam Islam. Ini karena menjaga jiwa, menjaga nyawa.
Yang ketiga, menjaga akal. 5 landasan dan tujuan syariat Islam. Menjaga akal. Kita tidak boleh membaca hal-hal yang sesat, mistis, hantu, sandiwara, semua haram. Cerita-cerita tentang kisah rakyat zaman dulu yang isinya adalah menyekutukan Allah, hantu dan setan, haram hukumnya. Kita tidak boleh minuman keras. Kita tidak boleh meminum narkoba dan yang lainnya. Itu menjaga akal. Minuman keras bikin orang nggak bisa berpikir. Kalau kita membaca kitab Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya At-Tawabi dan kitab-kitab yang lainnya, saya pernah membaca salah satu kitab-kitab tentang taubat, ya, tentang kisah-kisah orang-orang, kisah-kisah dahulu gara-gara minuman keras, ibundanya ketika di rumah dimasukkan tubuh hidup-hidup. Bayangkan, ketika sadar ibunya sudah jadi abu, apa yang akan dirasakan oleh akal? Islam diwajibkan untuk mempelajari yang baik, yang rasional, yang bagus-bagus. Tidak boleh yang buruk-buruk dan menyesatkan. Menjaga akal, inilah Islam. Kemudian yang keempat, menjaga nasab. Islam mengajarkan untuk nikah yang halal, cara yang halal. Kalau memang luar biasa kekuatan jiwa dan jasadnya itu kuat dan finansialnya cukup, nggak cukup 1 ditambah boleh dalam Islam. Kalau memang takut masih kurang 1 boleh 2, masih kurang lagi boleh 3 nih, masih kurang lagi boleh 4, nggak boleh lebih dari 4, cukup 4 aja boleh dalam Islam. Menjaga nasab, pura-pura sok-sokan gitu, 1 tapi jajan kan, busuk itu namanya. Bener apa betul? Gaya tok siji tok, tapi jajan, apa bedanya itu dengan pezina dan pelacur lain? Nggak punya harga diri. Islam mewajibkan untuk menjaga nasab. Tidak boleh mengumbar aurat di mana-mana. Tidak boleh jajan, bahasa orang buruknya, bahasa Islam zina. Menjaga harta. Tidak boleh mubazir, boros, pemakaian, tidak boleh membeli yang haram. Islam landasan dan tujuannya ada 5. Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga nasab, dan menjaga harta. Inilah landasan dari Islam. Semuanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.